Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Tetap semangat ya. Saya berharap kalian tetap bersabar mau belajar. Kemudian mempelajari apa yang sudah disampaikan oleh semua Bapak Ibu guru, mengerjakan semua tugasnya, jangan ada yang ketinggalan. Kalian juga harus bersabar karena Bu Guru sekarang juga sedang belajar bagaimana mengajar melalui media online. Sementara untuk hari ini saya akan menjelaskan menambah tentang gerak lurus berubah beraturan dan penerapannya. Apakah gerak lurus berubah beraturan itu? Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak lurus suatu benda di mana kecepatannya berubah. Jadi ada ciri kecepatannya berubah terhadap waktu. Kemudian secara umum GLBB itu dibagi menjadi dua, yaitu GLBB dipercepat di mana cirinya adalah A sama dengan positif, dan GLBB diperlambat di mana A sama dengan negatif. Jadi gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda dengan lintasan lurus dan memiliki kecepatan setiap saat yang berubah secara teratur. Kemudian GLBB itu kalau dia bergerak searah sumbu X dipercepat A positif, diperlambat A negatif. GLBB yang searah sumbu Y, contohnya apa? Ini termasuk pada macamnya ya. Macamnya adalah gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Kemudian gerak lurus berubah beraturan dipercepat kalau mengalami perlambatan disebut diperlambat. Kemudian, nah ini grafiknya GLBB ya, S antara S dan T, kemudian V dan T. Nah, kalau gambarnya di bawah V dengan T ini dari titik 0, ini grafiknya berubah gradien garis miring. Ini V0-nya tidak sama, V0-nya sama dengan 0. Nah, persamaannya bagaimana? Persamaan GLBB itu ada 3. VT sama dengan V0 plus A kali T, S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A kali S. Nah, di mana VT adalah kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, A percepatan, T selang waktu, S adalah jarak tempuh. Tanda positif digunakan untuk GLBB yang dipercepat. Contohnya bagaimana? GLBB dipercepat itu contohnya adalah ketika kita naik sepeda motor dari keadaan diam kemudian mulai bergerak semakin cepat. Kalau diperlambat, contohnya adalah ketika kita sedang mengendarai sepeda motor kemudian mau berhenti ya. Ketika kita naik sepeda kayu kita mau berhenti, mesti itu percepatannya akan berkurang. Contoh yang lain yang diperlambat itu adalah gerak benda yang dilempar ke atas, itu juga termasuk gerak yang diperlambat. Contohnya ini ya, atau jatuh dari pohon, naik sepeda turunan, air terjun, meteor jatuh ke bumi, pesawat akan lepas landas. Kalau diperlambat ini, bola dilempar ke atas, orang mengayuh sepeda, orang naik tangga, mobil diri mendadak, orang loncat, ini termasuk diperlambat. Nah, tadi dijelaskan bahwa GLBB pada arah sumbu Y, contohnya adalah jatuh bebas, vertikal ke bawah, dan vertikal ke atas. Nah, contohnya begini. Gerak jatuh bebas adalah gerak benda jatuh dari suatu ketinggian tanpa kecepatan awal di sekitar bumi atau di permukaan bumi. Gerak jatuh bebas dipengaruhi oleh gaya gravitasi, sehingga persamaan GLBB yang 3 tadi akan berubah ini. VT sama dengan G kali T, VT kuadrat 2GH, H sama dengan setengah GT kuadrat. Ya, T akar 2GH. T ini adalah waktu jatuh. Ya, VT itu adalah ketika dia jatuh di permukaan tanah. Ini contohnya
buah apel jatuh dari pohon, penghapus jatuh, kelapa jatuh, ya. Kemudian vertikal ke bawah. Kalau vertikal ke bawah itu cirinya V0-nya tidak sama dengan 0. Ini berbeda dengan yang jatuh bebas. Kalau jatuh bebas di sini kan tidak ada V0. Jadi jatuh bebas itu cirinya adalah V0-nya sama dengan 0. Sehingga perbedaan antara jatuh bebas dengan vertikal ke bawah itu terletak pada kecepatan awalnya. Jatuh bebas V0-nya 0, vertikal ke bawah V0-nya tidak sama dengan 0. Contohnya ini. Ayah menjatuhkan kuas dari atap rumah. Kemudian yang kedua adalah vertikal ke atas. Vertikal ke atas adalah dilempar ya, dengan kecepatan awal dan percepatan G. Contohnya, seorang melempar bola ke atas, melempar baling-baling ke atas, Ina bermain lompat tali. Nah, persamaannya ini, kenapa di sini minus? Karena ini arah gerak benda itu melawan arah percepatan gravitasi. Kalau percepatan gravitasi kan ke bawah, ya, padahal bendanya dilempar, jadi dilempar ke atas, maka percepatan gravitasinya menjadi 0. Vt sama dengan V0 kurangi Gt, Vt sama dengan V0 min 2GH dan seterusnya. Nah, di titik tertinggi itu di mana? Titik tertinggi itu adalah di sini, ini ada titik tertinggi. Ketika di titik tertinggi, maka kecepatan benda Vt-nya, kecepatan setelah T detiknya adalah 0. Jadi saat H maksimum Vt-nya sama dengan 0. Sehingga untuk menentukan H maksimum digunakan rumus V0 kuadrat dibagi 2GH. Kemudian T naiknya V0 dibagi G. Nah, kemudian T turunnya, ya, T turunnya 2 kali ya, V0 dibagi G, 2 kali H maksimum dibagi G. Jadi ini adalah demikian tadi penjelasan saya tentang GLBB dan macamnya dan juga penerapannya. Jadi GLBB itu jenisnya ada 2, GLBB dipercepat dan diperlambat. Kemudian penerapan dalam kehidupan sehari-hari contohnya adalah gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak vertikal ke atas. Yang membedakan antara vertikal ke bawah dan jatuh bebas itu terletak pada kecepatan awal. Jatuh bebas itu tidak memiliki kecepatan awal, kalau vertikal ke bawah itu memiliki kecepatan awal. Kalau ada yang akan ditanyakan, silahkan dituliskan di grup Telegram. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.